Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Itu 1 menit boleh Ustadz ya? Sebentar untuk Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita meminta atas segala urusan, pertolongan atas segala urusan. Teriring doa serta keselamatan, semoga tercurah atas Rasul yang terpilih ialah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabat, para tabiin dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Jalla Jalla masih memberikan nikmat usia dan iman dan kembali mempertemukan kita di Majlis Ilmu hari ini, hari Selasa 26 Safar 1445 Hijriah. Dan sebelum kajian dimulai, seperti biasa mungkin kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Dan seperti biasa kami tim Gerobah Muslimah, Gerobah Muskat mengucapkan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikuna kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung. Kajian rutin Muslimah merupakan tahun antara Lorong Faradisa, Gerobah Muslimah Muskat dan ikut serta pula oleh jamaah Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau dan juga jamaah Sentul. Dan Ustadz, mungkin seperti yang sudah disampaikan sebagai informasi, alhamdulillah akhirnya kembali kajian Gerobah Muskat saat ini tidak hanya diikuti secara online namun juga diadakan secara offline dari Muskat tentunya, dan juga mengikuti yang lain juga sudah terlebih dahulu kajian offline dari Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau juga jamaah Sentul yang sudah bisa diadakan secara offline, alhamdulillah. Dan kajian Riyadhus Shalihin ini kita akan insya Allah masuk ke bab 114, yaitu penjelasan mengenai dibolehkannya minum sambil duduk, dan yang paling afdal adalah minum sambil duduk. Minum sambil dan di berdiri. hadis Ustaz, penjelasan mengenai dibolehkannya minum sambil berdiri dan yang paling afdal adalah minum sambil duduk. Dan di hadis 767 kita akan simak kelanjutan pembahasan bab ini, juga kelanjutan pembahasan hadis-hadis pada bab ini dan mungkin juga bab lainnya insya Allah ta'ala. Dan insya Allah seperti biasa materi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Ridza Hasan Bersama Hafizul ta'ala dan disiarkan dari studio Lorong Faradisa di Jember, Jawa Timur. Tak lupa kami ucapkan terima kasih selain kepada Ustaz seluruh keluarga dan juga untuk keluarga beserta tim kru Lorong Faradisa yang sudah membantu terlaksana kajian pada hari ini insya Allah. Dan sebagai tata tertib protokol kajian online via Zoom meeting seperti biasa, yang pertama agar bisa hadir tepat waktu di Zoom meeting kita sebagai upaya untuk ketertiban dan menghargai sesama, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan juga pada saat kajian berlangsung demi kenyamanan dalam mengikuti kajian bersama. Uktivilah mohon menggunakan nutup aurat jilbab, menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom. Lalu yang ketiga, dimohon seluruh peserta kajian tak lupa menyiapkan segala keperluan kajian Al-Quran maupun kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada kitab ketiga dari buku karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan keluarganya dan juga kita semua ikut belajar mengkaji kitabnya ini insyaAllah. Dan seperti biasa kajian insyaAllah akan berlangsung jadi 2 sesi, yang mana sesi pertama guru kita Ustaz Syafiq Ridza Hasan Bersama akan menyampaikan materinya, dan sesi kedua nanti kita akan buka interaktif tanya jawab bagi jamaah Zoom. Dan mohon pertanyaan disampaikan dengan ada bertanya, terutama jika menyangkut individu lain, agar tetap bisa menjaga marwah yang bersangkutan jika pertanyaan menyangkut orang lain dan di dalam menyampaikan pertanyaannya. Dan yang mengikuti platform digital seperti YouTube, meta platform Gerobah Muskat, Gerobah Muslimah Muskat, atau lainnya, jika ingin bertanya bisa langsung bergabung di dalam Zoom meeting dan menaruh pertanyaannya di kolom chat.
Dan insya Allah pertanyaan akan dibacakan oleh host atau co-host yang bertugas untuk ditanyakan kepada Ustaz Suna. Kami mohon berharap pertanyaan bisa disesuaikan dengan tema yang berkenaan dan semoga bisa dipahami dan insya Allah bisa ditanyakan juga di waktu memungkinkan nanti. Dan yang terakhir, mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meneruskan niat bahwasanya kita berkumpul pada hari ini menyaksikan mendengarkan kajian ini ikhlas karena Allah Jalla Jalla untuk mencari ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat kebodohan dari diri kita dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan dan ridho kita bersama. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan agar dapat dipahami dan diikuti demi kenyamanan kita bersama dalam kajian pada hari ini insyaallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan mari langsung saja kita sama-sama menyimak fawaid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Sabir Hazan Basar Mahasibullah Ta'ala. Kepada Ustaz Faliyatafadhal Maskur Ustaz. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, utusan Allah, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bergembira hati ini tatkala mendengar kajian di Muscat sudah bisa offline. Para penuntut ilmu juga bisa bersua, bertatap muka dengan sesama mereka. Ini sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang agung sekali tatkala kita diberi petunjuk untuk belajar ilmu agama. Kebanyakan teman-teman yang berangkat ke Muscat mungkin karena urusan pekerjaan duniawi. Ya, kita nggak tahu rezeki kita di mana. Sebagian ada yang rezekinya di Muscat sehingga dia meninggalkan Indonesia, terbang, meninggalkan keluarga, menetap di sana. Sebagian ada yang rezekinya di Qatar. Sebagian ada yang rezekinya di Arab Saudi. Sebagian ada yang rezekinya di Kuwait. Yang jelas, tatkala kita berumur 120 hari di perut ibunda kita, Allah Jalla Jalaluh mengirim malaikat yang untuk mencatat kembali rezeki kita dan ajal kita, serta kita bahagia atau kita sengsara. Maka buat para jamaah yang hadir bersama atau di rumah siapa sekarang ya entah berapa tahun yang lalu terakhir anak ke Muscat bisa kajian offline. Tapi alhamdulillah dengan adanya media ini kita tetap ngaji walaupun dipisahkan dengan jarak yang jauh. Mengingatkan kembali dengan fadilah menuntut ilmu. Yang kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau meninggal dunia, beliau tidak diwarisi. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang menimba ilmu dan mengambil ilmu tersebut, maka dia adalah orang yang mendapat keberuntungan yang besar sekali. Sedangkan kita dalam kehidupan dunia ini menilai orang beruntung itu tatkala dia kaya raya. Tatkala dia dapat pekerjaan yang menjanjikan gaji yang besar. Ketika dia dipromosikan. Padahal orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar adalah yang mendapatkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan duduknya orang-orang di majelis ilmu itu akan menurunkan sakinah, mendatangkan rahmat. Malaikat-malaikat akan turun, mengelilingi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka. Tidak ada
sesuatu yang Nabi SAW diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan kepada beliau, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Maka hari ini kita fokus sebentar, 1 jam, 1,5 jam paling lama. Kita mau menambah ilmu. Kita masuk ke bab 114. Hadis 767. Ya, kitab Riyadhus Shalihin ini kan terdiri dari bab-bab yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang dibutuhkan oleh mereka. Kita sampai ke bab 114. Bab ini menarik. Bab dalam kitab Adab Ta'am, etika makan. Kita masuk ke bab tentang masalah bagaimana tata cara minum. Berdiri atau duduk. Kita melihat ada orang yang standing party. Ada tempat-tempat yang memang tidak ada kursi. Atau kadangkala kita ada kursi, tapi kita karena terburu-buru atau kita mau jalan, kita makan atau minum berdiri. Gimana hukumnya dalam agama kita? Baik, kita akan baca babnya. Silakan dibaca dulu babnya. Tafadhal. Bismillah. Bab penjelasan mengenai dibolehkannya minum sambil berdiri dan yang paling afdol adalah minum sambil duduk. Hadis nomor Ustadz, ini langsung hadisnya atau? Iya, nggak apa-apa. Baca penjelasannya nggak apa-apa. Di dalamnya terdapat. Di dalamnya terdapat hadis Kabsyah yang telah disampaikan pada bahasan sebelumnya. Pengesahan dan penjelasan hadis ini diberikan pada pembahasan hadis nomor 764 dalam bab 112. Dimakruhkan minum dari mulut kendi dan yang semisalnya. Hadis nomor 767, wa'ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qa'imun, muttafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Kemudian beliau minum sedang beliau dalam keadaan berdiri. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Banyak mungkin di antara kita sudah tahu anjuran minum duduk. Tapi sebagian kita mungkin juga nggak paham bahwa ternyata dalam masalah ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala merojihkan, yakni menguatkan bahwasanya minum dengan berdiri itu boleh. Bukan dianjurkan. Bukan diperintahkan, tapi diperbolehkan. Namun minum dengan duduk itu lebih mulia. Kenapa seperti itu? Karena memang adanya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menyuruh minum dengan duduk. Dan adanya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW minum dengan berdiri. Sehingga para ulama berusaha untuk menggabungkan dua hadis ini. Sebagian berusaha menguatkan minum dengan duduk dan beranggapan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW minum dengan berdiri itu mansukh, yakni dihapuskan hukumnya dan digantikan dengan hukum yang baru, yakni minum dengan duduk. Tapi ada yang berusaha untuk menggabungkan bahwa minum dengan berdiri itu diperbolehkan kalau ada hajat, ada keperluan. Kalau nggak ada berarti minumnya harus dengan duduk.
Ada yang berpendapat bahwasanya minum dengan berdiri itu diperbolehkan. Tapi yang afdal minum dengan duduk. Hadis Kabsyah yang disebutkan, itu hadis yang menjelaskan Nabi SAW minum dari mulut qirbah dalam kondisi beliau berdiri. Dan di hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam. Abdullah bin Abbas ini termasuk yang masuk Islamnya kira-kira 30 bulan sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 tahun setengah sebelum penaklukan kota Mekah, Nabi ada berangkat menaklukkan kota Mekah tersebut ke Mekahnya, kemudian beliau di tahun ke-10 ketika haji. Entah kejadian ini kapan, tapi yang jelas Abdullah bin Abbas menyebutkan saqaitu, aku memberi minum dengan menuangkan air ya buat Nabi SAW dari air Zamzam. Lalu beliau minum wahwa qaim. Muttafaq alaih. Beliau minum dalam kondisi berdiri. Tidak duduk. Padahal pada waktu itu Nabi SAW dilihat oleh banyak orang, oleh banyak sahabat. Ada yang berpendapat, iya waktu itu Nabi SAW dalam kondisi ramai, penuh. Kalau itu di musim haji apalagi. Dan tidak ada tempat untuk duduk. Namun karena Nabi SAW tidak menjelaskan di sini, yang mana hal itu akan dicontoh oleh orang lain, maka ini menunjukkan bahwa minum dengan berdiri diperbolehkan. Diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Taib. Hadis yang kedua. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. وعن النزال بن سبارة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرهبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت رواه البخاري. Dari An-Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Ali radhiyallahu anhu pernah mendatangi pintu gerbang, lalu minum sambil berdiri. Seraya berkata, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti apa yang kalian saksikan. Aku mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Taib, kita lihat di sini sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana dia mendatangi Babur Rahbah, disebutkan Babur Rahbah itu pintu gerbang Kufah. Kita semua insya Allah yang pernah membaca sejarah bagaimana berpindahnya ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah. Yang awalnya di Madinah lah ibu kotanya. Di masa Abu Bakar Siddiq, di masa Umar bin Khattab, kemudian di masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Tatkala Uthman terbunuh, terjadi sedikit kekacauan yang menyebabkan Ali memindah pusat pemerintahan ke Kufah. Beliau tidak ingin kota Madinah menjadi tempat fitnah, tempat kekacauan. Maka akhirnya beliau pindah ke Kufah. Pada saat beliau di Kufah itu, beliau menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Ali minum dengan berdiri di pintu Kufah situ. Karena dulu modelnya kota itu biasanya dikelilingi dengan benteng jemaah, untuk menyelamatkan kota dari serangan musuh. Ali mendatangi pintu tersebut lalu minum dalam kondisi berdiri, nggak duduk. Waqala, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ingin memberikan penjelasan kepada murid-muridnya, kepada orang yang melihatnya, bahwa yang dilakukan oleh Ali itu legal. Ini penting buat kita belajar.
agar kita tidak mudah menyalahkan orang, agar kita tidak mudah menvonis orang, menghakimi orang. Kita mengatakan, oh fulan melakukan kesesatan. Di sini Ali bin Abi Thalib minum dalam kondisi berdiri, lalu memberikan penjelasan kepada orang-orang. Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang kalian melihat aku melakukannya. Ini penting jamaah kita belajar ilmu. Sehingga kita tahu yang kita lakukan itu benar apa tidak. Berapa banyak kita mendapatkan orang komentar ya. Dengan komentar yang miring. Ketika seorang minum dengan berdiri ya. Ini gimana sih minumnya kok berdiri? Tapi tatkala kau membaca hadis ini, Nabi SAW melakukannya. Dan Ali bin Abi Thalib mencontohkannya. Mencontoh Nabi SAW. Karena agar tidak salah faham orang itu, maka Ali menjelaskan. Yang aku lakukan ini, aku melihat Nabi SAW melakukannya. Agar apa? Agar orang tidak lagi berprasangka buruk, menuduh. Kenapa fulan melakukan itu? Di masyarakat ya kadang-kala kita kalau mengamalkan sunnah Nabi SAW, dianggap apa sama mereka? Dianggap dianggap aliran menyimpang, aliran sesat ini dan itu. Padahal yang dilakukan adalah mencontoh Nabi SAW. Maka kita perlu memberikan penjelasan kepada mereka bahwa yang dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 769. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna na'kulu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik, barakallahu fiik ya. Ini juga menjelaskan ya. Bagaimana para sahabat praktek makan dan minum pada waktu itu. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kunna, dulu kami di masa Nabi SAW, kami makan dalam kondisi berjalan dan minum dalam kondisi berdiri. Gak apa-apa. Kadang-kala orang makan kurma. Apakah kalau makan kurma, makan satu kurma, dia harus duduk? Nunggu waktu lama ya. Beda kalau makan nasi, orang makan nasi ya, nggak mungkin berjalan. Insya Allah kita nggak melihat ya orang makan nasi sambil berjalan. Tapi orang makan gorengan sambil berjalan mungkin kita melihat. Orang makan biskuit sambil berjalan, orang makan es krim sambil berjalan. Orang makan apalagi ya, makan buah mungkin sambil berjalan. Dia gigit buahnya, dia buah apel sambil jalan. Mungkin kita lihat itu. Dan boleh jadi yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar ya makanan yang seperti itu. Sambil berjalan. Wa nashrab wa nahnu qiyam. Kita minum dalam kondisi berdiri. Dan hadis ini sahih. Maka di sini terjadi perselisihan di antara para ulama memang. Ada yang mengharamkan minum dalam kondisi berdiri.
Ada yang berpendapat dan Anda lihat pendapat yang pertengahan itu adalah yang mungkin kita baca hari ini. Bahwa larangan itu tidak sampai haram, tapi makruh. Larangan itu. Yang lebih afdol, duduklah. Jadi ingat kalau kita melihat ada orang mungkin makan sambil berdiri, kadangkala dia nyoba sesuatu ya. Beli sesuatu di pasar, dia nyoba sesuatu rasanya dalam kondisi berdiri. Nggak harus dia duduk. Apalagi memang nggak ada tempat duduk di sana. Bukan tempat makan ini sebenarnya. Tapi ketika tempatnya makan ya Hasan duduklah. Orang ada kursinya, ada mejanya. Masa mau makan berdiri? Jadi ini penjelasan Abdullah bin Umar bin Khattab. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 770 wa an Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan rawahul Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan duduk. Diriwayatkan At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fiik. Ini hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As. Tadi hadis Abdullah bin Abbas, hadis Ali bin Abi Talib, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As. Dia menyebutkan ra'aitu, aku melihat. Melihat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minum berdiri dan duduk. Artinya kedua hal itu diperbolehkan. Hanya saja afdolnya duduk. Tapi ketika engkau minum berdiri, ya nggak apa-apa. Ini pendapat Imam Nawawi. Walaupun sekali lagi kita bentar lagi akan baca hadis-hadis yang melarang, yang menyebabkan para ulama berusaha untuk menggabungkan hadis larangan dan hadis yang menunjukkan dibolehkannya minum dalam kondisi berdiri. Baik, kita lanjutkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashrabar rajulu qa'iman qala qatada faqulna li Anas fal aklu qala dzalika asyaru au akhbasu rawahul Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah mengatakan, lalu kami tanyakan kepada Anas, bagaimana dengan makan? Anas menjawab, yang demikian itu lebih buruk. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini bagaimana Anas meriwayatkan bahwa Nabi melarang minum berdiri. Ada larangan. Iya, ada hadis yang melarang. Cuma yang jadi perselisihan di antara para ulama, apakah larangan itu menunjukkan pengharamannya atau hanya makruhnya? Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya tentang makan dan minum berdiri. Hal huwa halalun? Pertanyaannya, apakah itu halal? Au haram? Atau haram? Atau makruh saja? Tidak sampai haram. Wa hal yajuzul aklu wasyurbu idza kana lahu udhur? Apakah boleh makan dan minum kalau dia punya udhur seperti musafir ya? Dia makan dan minum dalam kondisi berjalan. Boleh enggak? Fa ajaba rahimahullah amma ma'al udhri fala bas. Beliau mengatakan kalau ada alasannya, ada sebabnya, labas, gak apa-apa.
Faqad thabata, beliau mengatakan faqad thabata anna Nabi SAW syariba min ma'i zamzam wa huwa qa'im. Karena telah ada hadis yang menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam minum zamzam dalam kondisi berdiri. Fa innal mawdi' lam yakun mawdi'a qu'ud. Karena memang kondisinya bukan kondisi untuk duduk-duduk di sana. Orang pada ngambil air, minum, ini nggak ada tempat duduk di sana. Wa amma ma'adamil haja fayukrah. Beliau mengatakan kalau nggak ada keperluan maka makruh hukumnya. Li'annahu thabata anna Nabi sallallahu anhu. Karena ada hadis yang menyebutkan Nabi melarang. Dengan cara ini tergabungkanlah dua hadis. Hadis yang membolehkan atau hadis yang menyebutkan Nabi minum berdiri dan hadis larangan. Ini pendapat Syekhul Islam rahimahullahu taala. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan enggak apa-apa minum walaupun tidak ada hajat. Ini ada perbedaan. Ada yang berpendapat boleh karena ada hajat. Kalau nggak ada hajat maka hukum nggak ada hajat, maksudnya nggak ada keperluan ya. Nggak ada alasan kau minum berdiri, maka itu makruh. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Nah, kita akan baca, waktu kita baca hadis ini, hadis Anas ya. Ketika Anas ditanya, bagaimana kalau makan? Maka Anas mengatakan itu lebih buruk lagi kalau makan berdiri. Namun di sini para ulama menyebutkan, ini ucapan siapa? Ada yang mengatakan itu ucapan Qatadah, ada yang mengatakan itu ucapan Anas. Berarti di sini Anas mengkiaskan makan dengan minum. Ini pendapat siapa? Pendapat Anas. Bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang kuat. Taib. Hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 772. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Dan barang siapa lupa, maka hendaklah dia memuntahkannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah. Hadis ini juga dibicarakan oleh para ulama. Boleh jadi babnya memang bab adab ya. Ada yang mengatakan babnya bab untuk kesehatan seseorang ya. Untuk menjaga tubuhnya. Karena orang yang minum dalam kondisi berdiri, air itu langsung mengucur dengan deras ke lambungnya sehingga akan berbahaya. Berbeda dengan minum yang duduk ya, itu akan lebih perlahan-lahan air itu masuk ke dalam dirinya. Maka kembali kepada yang tadi disebutkan, ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut dengan beberapa cara yang dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa minum dengan berdiri atau makan tadi dengan berjalan umpamanya itu diperbolehkan. Tapi yang lebih afdol duduk. Engkau keluar dari perselisihan para ulama, engkau minum duduk. Usahakan minummu duduk. Usahakan makanmu juga duduk. Maka bagi orang-orang yang mengadakan walimah umpamanya, yang lebih utama bagi engkau menyediakan kursi agar orang-orang tidak makan berdiri. Itu lebih utama dan engkau keluar dari khilaf para ulama. Imam Nawawi sendiri mengatakan yang afdol duduk. Gitu. Tapi kalau ada orang minum dalam kondisi berdiri, ya kita berpendapat haram, nggak boleh. Tapi kita tahu ada khilaf di antara para ulama, maka kita tidak boleh mengingkari. Jadi ada masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat, maka kita tidak boleh mengingkari. Tapi diskusi nggak apa-apa. Diskusi sama mereka. Engkau kenapa minum berdiri? Kata dia, aku baca. Imam Nawawi berpendapat nggak apa-apa gitu minum berdiri itu. Tapi lebih afdol duduk. Boleh engkau diskusi sama dia. Tapi kalau mengingkari, tidak. Karena memang adanya perselisihan yang cukup kuat
berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat para sahabat Nabi. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke pembahasan baru di bab 115. Silahkan. Hadis nomor 773. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sakil qaumi akhiruhum syurba. Rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan sahih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang memberi minum sekelompok orang mendapat giliran minum yang paling akhir. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini adab lain ya yang diajarkan dalam Islam. Bagaimana ketika engkau punya tamu atau engkau bersama kawanmu, engkau dapat tugas menuangkan teh, menuangkan kopi, menuangkan susu. Sebagian orang mau mengamankan dirinya. Sebelum dia tuangkan buat orang, dia tuangkan buat dirinya sendiri. Sehingga buat dia aman. Nggak seperti itu. Seharusnya engkau memuliakan yang lain. Engkau menjadi orang yang terakhir minum. Kalau memang habis, ya udah. Engkau dapat pahala. Karena engkau memberikan minum kepada mereka. Kalau masih tersisa, semoga engkau mendapatkan berkah dari sisa yang ada. Ahibati fillah, di sini ada sebuah permasalahan ya berkaitan dengan menjamu tamu. Menjamu tamu ini kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tamunya datang, beliau menyuguhkan makanan kepada mereka dan menyuruh mereka makan. Monggo silahkan makan. Iya. Jadi tuan rumah itu menyuguhkan tapi dia nggak makan. Dia menyuguhkan. Mana yang lebih utama sekarang? Tuan rumah itu ikut makan mendampingi tamunya. Atau tuan rumah itu menyiapkan makanan, menuangkan minuman buat mereka udah siap, lalu dia pergi. Mana yang lebih utama? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, maka ini kembali kepada tradisi dan budaya daerah setempat. Contohnya, orang Arab itu tradisinya mereka mendampingi tamu makan. Jadi ketika ada tamu orang Arab datang, mungkin kita jamunya dengan gaya mereka. Dengan tradisi mereka. Ya udah kita makan bareng sama mereka. Seperti yang terjadi di cerita seorang sahabat yang ngomong sama istrinya, kalau nanti tamunya datang, engkau pura-pura membetulkan lampunya lalu engkau matikan. Karena budayanya makan bareng tamu. Bukan tamu disuguhin kemudian ditinggal. Kalau budayanya seperti itu, ya udah engkau temenin tamunya. Mungkin dia mau ngobrol, dia juga mau menikmatin cerita-ceritamu sambil makan. Maka kalau budayanya seperti itu, udah jangan ditinggal, dampingin. Tapi ada budaya di mana orang-orang itu lebih seneng kalau ditinggal sama tuan rumah. Di Indonesia ini termasuk itu mungkin. Ya nggak tahu, mungkin di beberapa daerah berbeda ya. Tapi kita itu lebih suka kalau bertamu, kemudian tuan rumahnya datang yang menyuguhkan makanan. Fadol ya. Fadol. Ya Allah yang enak makannya. Kemudian tuan rumah masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam rumahnya. Itu kita benar-benar seneng. Karena makan tanpa pengawasan dari tuan rumah. Mana yang lebih utama? Kembali kepada budaya dan tradisi. Karena tujuan utamanya adalah memuliakan. Menjamu. Membuat tamu menjadi lebih enak. Kalau lebih enak seperti itu, ya udah tinggal dia. Kau masuk, datang udah bersih semuanya. Allahu Akbar. Tapi kalau engkau
nemenin di sana, dia ngambilnya dikit-dikit ya. Ini itu. Ada yang seperti itu. Jadi kembali kepada tradisi dan budaya. Taib. Barakallahu fiik. Jadi di sini hadis ini menunjukkan ya yang menuangkan itu yang terakhir minum. Karena tujuannya engkau menghormati dan menghargai orang lain serta menjamu mereka. Barakallahu fiik. Taib. Kita masuk ke bab baru. Ini bab terakhir ya. Dalam kitab Al-At'imah atau kitab Ta'am dalam pembahasan masalah adab makan dan minum. Tafadhal ya. Taib, dibaca babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diperbolehkan minum dengan menggunakan segala macam bejana kecuali yang terbuat dari emas dan perak, serta dibolehkan minum langsung dengan mulut dari sungai dan yang semisalnya, serta pengharaman penggunaan semua bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk minum, makan, bersuci, dan segala macam aktivitas. Hadis nomor 774. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala hadaratis salat faqama man kana qaribat dari ila ahli wa baqiya qaumun fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimiqdabin min hijarat fasahural miqdabu an yabsutu fihi kaffa fatawat do'al qawmu kulluhum qalu kam kuntum qala samanina wa ziyadat mutafaq alaihi riwayat al-Bukhari wa fi riwayatin lahu riwayatin lahu wali Muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi'ina'in min ma'in fa'utiya biqadahin rohin fihi syai'un min ma'i fawadu'a asabi'ahu fihi qala Anas faja'altu anzuru ilal ma'i yanbu'u min bai'i asabi'ihi fahazartu man tawaddu'a ma bainas sab'ina ilas samanin. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, pada waktu sholat telah tiba, maka orang-orang yang dekat rumah pulang untuk berwudu, tetapi masih ada beberapa orang yang bersama Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan kepada Rasulullah sebuah bejana. Hanya saja bejana tersebut terlalu kecil sehingga tidak cukup untuk membentangkan telapak tangan beliau. Lalu semua orang dapat berwudu. Para sahabat kemudian bertanya, berapakah jumlah kalian? Anas menjawab, 80-an lebih. Mutafaq alaih, dan yang ini riwayat Al-Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari yang lainnya dan juga Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah meminta dibawakan bejana berisi air, lalu dibawakan bejana yang dangkal yang di dalamnya terdapat sedikit air, lalu beliau meletakkan jari jemari beliau ke dalamnya. Anas mengatakan, maka aku melihat air itu keluar dari celah jari-jari beliau dan aku perhatikan orang yang berwudu. Saat itu sekitar 70-80 orang. Barakallahu fiik ya. Ini menggambarkan buat kita bagaimana di masa Rasulullah SAW kondisi Masjid Nabawi. Nggak ada toilet, nggak ada tempat wudhu, nggak ada. Oleh karena itu ketika masuk waktu sholat, sahabat yang dekat rumahnya pulang ke rumahnya. Terus bagaimana dengan sahabat yang lainnya, yang rumahnya jauh mungkin dia. Anak pernah di kampung juga, ke musola, nggak ada tempat wudhunya. Akhirnya kita wudhu di rumah salah satu warga. Di sini Rasulullah SAW minta didatangkan wadah. Disebutkan mikhdab itu wadah bejana
dari batu. Ini menunjukkan bolehnya pakai bejana apa saja ya. Tapi bejana dari batu itu nggak cukup Nabi untuk ngambil airnya ke dalam gitu, nggak cukup. Untuk membentangkan karena dia kecil. Ternyata Nabi SAW meletakkan tangannya di situ dan air itu cukup buat 80 orang. Sedangkan di riwayat Anas sama modelnya, tapi Nabi SAW meletakkan jarinya. Kemudian bersumber itu air dari jari-jari Rasul SAW. Ini mukjizat Nabi SAW. Kalau Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya itu memukul batu, kemudian dari batu itu keluar sumber. Kalau ini air bersumber dari jari-jari Nabi alaihissalam. Maka kita sekarang benar-benar bersyukur kepada Allah ya, yang datang ke Masjid Nabawi mau wudhu, airnya banyak, mau mandi banyak, semua disediakan. Kalau dulu nggak ada. Jadi masjid ya masjid. Toiletnya, mereka kalau mau toilet harus pergi meninggalkan rumah-rumah penduduk ke tempat lapang. Mereka buang hajat di situ. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 775. Wa an Abdillahi bani Zaid radhiyallahu anhu qala atana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurim min sufrin fatawaddoa. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau air dari dalam bejana yang terbuat dari kuningan. Lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik ya. Ini disebutkan bahwa bejana dari kuningan nggak apa-apa. Bejana dari tembaga nggak apa-apa. Orang sekarang ini jamaah, ya kalau melihat emas ya, sesuatu banget ya. Sampai sendoknya kan nggak boleh makan minum pakai wudhu pakai bejana dari emas, atau kita makan pakai sendok dari emas, pakai garpu dari emas nggak boleh. Selain emas dan perak boleh. Makanya orang bikin dari kuningan sehingga warnanya seperti emas. Nanti di surga jamaah kita boleh pakai itu. Di surga. Di dunia nggak boleh. Dan ini ujian buat hamba. Engkau mau masuk surga enggak? Tergoda untuk menunjukkan kemewahan. Ya kadang-kadang kalau kita ke rumah orang kaya ini orang kaya banget ya. Banget sudah kayaknya. Anggap dia punya uang 5 triliun atau 10 triliun. Punya cash 10 triliun dia. Belum asetnya ini dan itu. Tapi kan dia makan tetap biasa gitu loh. Pakai piring-piring biasa. Dia ingin pakai emas. Nggak boleh. Kenapa? Orang kafir boleh pakai. Engkau nggak boleh. Kalau engkau mau masuk surga. Karena itu bakal jadi milikmu di surga Allah SWT. Tapi di sini diuji. Engkau mau taat atau tidak. Maka kalau engkau kepingin yang warnanya kuning. Oke bolehlah pakai kuningan. Tapi tidak pakai emas. Baik. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-776. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansar wa ma'ahu sahibul lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana 'indaka ma'un bata hadhihi al-lailah fi shannatin wa illa kara'na. Rawahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang sahabat dari kaum Ansor. Beliau ditemani oleh salah seorang sahabatnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah engkau memiliki air yang diinapkan pada malam ini dalam kantung air dari kulit? Namun jika tidak, kami akan minum dengan menghirupnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Taib, bukan menghirupnya ya. Tunggu bentar.
Taib, Afwan, tadi baca dari kitab apa? Kitab Gak sama dengan yang Riyadus kita baca. Syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Takhrij Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Taib, barakallahu fiik. Tahqiq. Iya, Nah, karena di terjemahannya ada perbedaan ya. Yang betul yang dibaca tadi. Coba terjemahannya boleh dibaca lagi. Bagi yang terjemahannya berbeda, tolong dibetulin. Baca yang tadi itu yang benar. Taib, silakan dibaca lagi. Ana Ustaz. Iya, bersabda, apakah di tempatmu dibaca itu? Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang sahabat dari kaum Ansor. Beliau ditemani oleh salah seorang sahabatnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah engkau memiliki air yang diinapkan pada malam ini dalam kantung air dari kulit?" Taib, di sini Namun di yang kita baca di dalam kendi ya. Yang sahih bukan di dalam kendi, tapi di dalam syannah. Syannah itu tadi kantung air dari kulit. Bukan kendi, tapi kantung air dalam kulit. Jadi itu yang betul. Kemudian diendapkan, mungkin diinapkan. Yang lebih tepatnya diinapkan ya. Seperti yang tadi dibaca. Taib, lanjutkan. Jika tidak ada, jika tidak, kami akan minum dengan menghirupnya, dalam kurung dengan mulut kami. iya, betul. Taib, meminumnya langsung ya. Meminumnya langsung tidak pakai tangan, tapi meminum langsung dari sungai. Atau dari mata air jamaah ya. Ini berkaitan dengan bab yang tadi kita baca. Bahwa diperbolehkan minum langsung dengan mulut dari sungai atau dari yang semisalnya. Karena beliau bertanya alaihi salatu wassalam, ada enggak air yang diinapkan? Karena air yang diinapkan itu biasanya ya mengendap tanahnya atau pasirnya itu mengendap. Sehingga jadi bersih. Ketika di sungai, kalau airnya banyak, mungkin minum dengan tangan aman. Tapi kalau airnya sedikit, ketika minum dengan tangan, itu mau tidak mau menyebabkan pasir tanahnya ikut bergerak. Maka akhirnya Rasulullah SAW lebih mengutamakan meminum langsung. Tanpa tangan, tapi minum langsung dengan mulutnya. Ya, maaf ya, kadang-kadang kita ngelihat ya mungkin kambing, sapi itu minum langsung seperti itu. Ternyata ini diperbolehkan. Kondisinya kalau nggak ada tadi air yang diinapkan. Tapi kalau sudah ada air yang di gelas, di botol, ya nggak perlulah engkau minum dengan langsung dengan mulutmu seperti itu. Subhanallah, ini pelajaran dari Rasulullah SAW yang berkaitan di situ ada arahan tentang kesehatan ya, tentang air yang bagus untuk diminum. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad dilbaji wa syurabi fi aniyatid zahabi wal fiddah wa qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah, muttafaq alaih. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk memakai sutra tipis dan sutra tebal serta minum dari bejana emas dan perak. Dan beliau bersabda, semuanya itu adalah bagi mereka orang-orang kafir di dunia, tetapi akan menjadi milik kalian kelak di akhirat. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik ya, ini berkaitan dengan larangan memakai sutra yang tebal dan yang tipis itu bagi kaum laki-laki. Adapun wanita diperbolehkan. Bagi wanita diperbolehkan. Larangan makan dan minum dari emas dan perak ini mencakup laki-laki dan wanita. Kalau ditanya kenapa?
oh karena itu menunjukkan kesombongan, karena itu barang yang mewah, ini itu enggak. Bukan karena itu. Tapi karena Nabi SAW menjelaskan itu bagi kalian di surga. Bagi orang-orang kafir di dunia. Kalau karena kemewahan, ada beberapa bahan mungkin yang lebih mahal daripada emas. Tapi nggak apa-apa. Kau meminum dari gelas terbuat dari kristal, terbuat dari permata umpamanya. Nggak masalah. Yang nggak boleh dari emas dan perak. Kalau bicara pakaian, mungkin sekarang ada pakaian yang dibuat oleh orang lebih mahal dari sutra. Boleh dipakai. Yang nggak boleh sutra. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 778. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaq alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana perak maka di dalam perutnya akan bergolak api neraka. Muttafaq alaih. Dalam riwayat milik Muslim disebutkan, innalladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahab. Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan bejana perak dan emas. Dan dalam riwayat lain yang juga miliknya disebutkan, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa minum di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya akan bergolak di dalam perutnya api neraka. Barakallahu fiik ya. Kita lihat ya, orang-orang kaya, para raja, mereka ingin semuanya bernuansa emas. Ranjangnya emas, ya, kursinya emas. Bahkan ma'udzubillah sebagian mungkin toiletnya emas. Di sini makan dan minum dengan emas itu menyebabkan pelakunya diazab di neraka. Artinya engkau boleh bersenang-senang dengan yang halal dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, tapi ikut aturan Sang Pencipta. Sehingga seorang muslim dalam kehidupan ini, dia faham bahwa dia di penjara. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga buat orang-orang kafir. Mereka mau minum, mereka mau pakai emas, pakai perak, mereka mau pakai sutra. Surga buat mereka dunia ini. Tapi penjara buat orang yang beriman. Di mana tatkala dia hendak bergerak, dia ada aturan yang harus ditaati. Kalau tidak, maka dia akan di neraka nanti. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga hati. Boleh pakai baju yang bagus. Boleh pakai mobil yang mewah, yang mahal. Tapi syaratnya, satu, tidak ada kesombongan. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke kitab libas, kitab yang berkaitan dengan pakaian. Alhamdulillah, kalau bicara yang lebih dibutuhkan manusia adalah makanan, maka dimulai dengan kitab tentang makanan. Kita udah makan, kita udah tahu cara dan etikanya, lalu kita akan berbicara tentang bagaimana adab berpakaian bagi seorang muslim dan muslimah. Taib, Anda kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Tafadhol. Alhamdulillah ala zibni mati tatimah salat. Halakallah Ustadz, jazakallah khair barakallahu fikum.
Ustadz Janlah memberikan fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Global Muslimah, Global Muskat sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dari media sunnah yang terus menyiarkan relay kajian pada hari ini. Selain Global Muskat kita ada Sapa Muslim, Tangerang Mengaji, Baraja Mengaji, Art Visim, dan juga Abiyati TV siaran delay. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk ke kita. Mungkin pertanyaan Ana awali dengan pertanyaan yang ingin Ana tanyakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mengenai ini Ustadz, larangan minum dari gelas yang retak, adakah hadis sahihnya Ustadz? Larangan minum dari gelas yang Retak. Adakah hadis sahihnya Ustadz? Wallahu a'lam. Coba nanti Ana kaji kembali ya. Ya, Fik barakallah. Mungkin Ana ingatkan yang sudah resen bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu sebelum nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Zuna langsung insyaallah. Tafadhali mungkin Muskat bisa memulai pertanyaannya, Muskat offline. Muskat? Belum di unmute atau mungkin Sentul dulu mungkin. Tafadhali Sentul bisa menanyakan langsung kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya. Barakallahu fiik Ustaz. Boleh bertanya di luar tema Ustaz? Tafadhali, kalau memang bisa jawab Ustadznya. Ya. Ini Ustaz, kebetulan di daerah Sentul ini sekarang sedang masyarakat setempat itu sedang sibuk memperingati Rabu Wekasan Ustaz. Jadi saya juga baru tahu tadi pagi ke pasar tuh, di pasar banyak yang jual lontong gitu, ketupat gitu. Saya kan aneh ini ada apa gitu. Ternyata mereka itu pada saat Rabu Wekasan itu sibuk masak gitu, masak dan kemudian mengirim-ngirimkan kepada tetangganya gitu. Nah, termasuk saya Ustadz, saya tadi juga dapat jadi ada ART tetangga itu mengirimkan ke saya rantang gitu Ustadz, isinya ketupat dan kayak seperti kari gitu, seperti kari ayam gitu. Nah itu bagaimana Ustadz, apakah saya boleh memakan makanan yang dikirimkan tersebut atau tidak gitu. Mungkin itu aja dulu Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah, hari ini hari Rebu, belum kan? Masih hari Selasa. Ya ada sebuah keyakinan ya. Jazakillah khairan ya. Makasih banyak atas pertanyaannya karena ini mengingatkan kita dengan satu hal yang akan terjadi ya. Yaitu besok. Di mana ada keyakinan bahwasanya bulan Safar itu bulan bala. Dan mereka meyakini bahwa hari Rebu terakhir di bulan Safar itu hari turunnya bala. Sehingga mereka membuat acara selamatan, mereka membuat ritual tertentu ya di berbagai tempat. Bagi siapa saja yang meyakini hal itu, maka tolong sebelum engkau membuat ritual atas apa yang kau yakini, ketahuilah bahwa tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dari mana engkau tahu bahwasanya di hari Rebu terakhir di bulan Safar itu memang diturunkan bala. Kemudian cara tolak balanya adalah dengan membuat sebuah ritual. Kalau benar seperti itu, ya silahkan. Namun yang ana fahami, yang ana pelajari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la Safar. Nggak ada keyakinan bulan Safar itu
bulan naas ya, keyakinan bahwasanya hari Rebu terakhir itu bulan naas atau hari yang naas penuh dengan bala, nggak ada. Silahkan dipelajari, dicari tahu. Caranya agar mereka tidak tersinggung, kita sampaikan. Meyakini benar dari mana keyakinan ini. Karena alhamdulillah sekarang belajar itu mudah. Mencari referensi itu juga sudah mudah. Kitab-kitabnya ada. Kalau memang disebutkan dalam kitab hadis, di kitab hadis apa, Nabi alaihissalatu menyebutkan hal itu. Kalau ternyata itu hanya ucapan manusia biasa, maka ingat semua omongan itu dapat diterima dan ditolak. Kecuali sabda Nabi SAW. Kalau katanya Syekh Fulan, katanya Guru Fulan, lalu sumbernya dari mimpi, dari wangsit umpamanya. Kita ini agama nggak boleh diambil dengan cara yang tidak jelas. Agama ini qala Allah, qala Rasul. Tapi kalau pertanyaannya tadi itu, apakah sikap kita dengan ya tadi dikirimin bubur, dikirimin lontong, apa. Insya Allah pendapat yang roji nggak apa-apa dimakan. Nggak apa-apa. Selama tidak ada sesembelihan di situ yang ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jal, nggak ada masalah. Jadi ada orang mungkin yang menjadikan sesajen ya, buah-buahan ya, makanan. Selama di situ tidak ada sesembelihan, maka insya Allah nggak ada masalah. Dan ini insya Allah sesuatu yang makanannya halal. Makanannya halal, silahkan dimakan. Tapi bagaimana kita memberikan penjelasan kepada manusia, kepada keluarga kita, masyarakat kita, bahwa Rebu Kasan itu nggak ada. Hari yang menjadi penentuan takdir sepanjang 1 tahun, itu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Itulah malam penentuan. Bukan bicara tentang bala, tapi bicara tentang takdir sepanjang tahun. Lailatul Qadar. Ada mungkin riwayat menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Yang sahih malam Lailatul Qadar, bukan nisfu Sya'ban. Karena pada malam itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Maka dengan belajar kita akan tahu. Masyarakat yang mungkin sudah menjadi tradisi, budaya ya. Mereka kadang-kala ada bubur safar, di bulan safar ini. Kalau sekedar makanan yang mau dimakan, tafadhol. Tapi kalau sudah berkaitan dengan sebuah keyakinan, maka bagaimana engkau meyakini sesuatu yang tidak ada landasannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz, semoga dapat dipahami Ukti Nunung. Tapi kita kembali lagi coba ke Muskat, bisa di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, yang terkait dengan ada makan dan minum. Tadi dikatakan Ustaz, kalau boleh kita makan sambil berdiri, tapi sebaiknya yang lebih afdal dengan duduk. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana dengan makan dengan tangan kanan? Apakah juga boleh kita makan dengan tangan kiri, misalnya ketika kita sedang nyetir, sedangkan kita agak riuh gitu ya, kita butuh misalnya haus pakai tangan kiri seperti itu, apakah juga boleh-bolehkan? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan emas dan penuh tadi, bagaimana hukumnya dengan ketika misalnya ada pernikahan terus kemudian memakai cincin Ustadz. Nah, cincin bagi laki-laki itu yang emas itu bagaimana hukumnya? Demikian Ustadz. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Berkaitan dengan makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, maka Rasulullah SAW mengatakan yang makan dan minum dengan tangan kiri itu syaitan. Inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Ini menunjukkan bahwa haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi kalau kondisinya darurat, maka darurat itu menjadikan yang haram halal. Darurat itu menjadikan yang haram jadi halal, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau tadi ditakutkan kalau dia makan, kalau ketika lagi nyetir ya,
dia makan atau minum dengan tangan kanannya menyebabkan mobil oleng atau menyebabkan tabrakan dan kondisinya nggak mungkin menepi, ya insya Allah nggak masalah. Jadi sekali lagi, hal-hal yang terlarang kalau darurat atau ada kebutuhan yang mendesak maka diperbolehkan. Adapun berkaitan dengan cincin emas maka nggak boleh. Nabi alaihi salatu wassalam, tadi hadis-hadis yang berkaitan dengan emas ini, Nabi melarang laki-laki untuk pakai emas. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mencabut cincin seorang sahabat, kemudian membuangnya. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ya'madu ahadukum ila jamratin minan nar. Ada orang di antara kalian yang sengaja ngambil bara api kemudian diletakkan di tangannya. Akhirnya Nabi pergi, kemudian para sahabat mengatakan kepada orang ini yang cincinnya dibuang oleh Nabi Muhammad alaihissalam, khudhu antafi' bihi, engkau ambil, engkau manfaatkan. Apa kata sahabat ini? Radhiyallahu anhu, la wa qad tarahu Nabi. Enggak, aku enggak mau ngambil. Nabi udah buang, aku enggak akan ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan cincin emas dilarang buat laki-laki. Makanya ketika ada tukar cincin umpamanya antara kemanten laki-laki dan wanita, atau mereka tunangan atau lamaran ya, selama tidak ada keyakinan yang macam-macam, diperbolehkan asalkan tidak dari emas. Ada perak, istrimu engkau kasih emas, engkau pakai perak, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali mungkin sudah resen untuk Uti Ida, bisa mengambil. Ya, jazakillah khairan Ukti Tias atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan jazakumullah khairan atas ilmunya hari ini. Ustadz, Ana ingin bertanya, tadi dibahas tentang minum berdiri dibolehkan dan afdolnya itu duduk. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana dengan minum jongkok, Ustadz? Karena dulu sebelum Anda mendapat ilmu minum berdiri ini dibolehkan, tuh Anda melaksanakan minum jongkok kalau tidak memungkinkan untuk duduk, Ustadz. Apakah ini baik atau bagaimana, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik ya. Kalau bicara jongkok ini berdiri bukan, tapi seperti duduk dia itu. Kalau pertanyaannya bagaimana hukum minum jongkok, nggak ada masalah. Berdiri aja boleh menurut pendapat Imam Nawawi. Apalagi jongkok. Hanya saja mungkin lihat kondisinya. Jadi kadangkala ada orang yang melihat minum seperti itu dianggap kurang etis. Tapi secara hukum nggak ada masalah. Itu seperti duduk anggapnya. Hanya saja tadi di mana engkau berada. Ketika memang nggak ada tempat duduk ya, engkau kepingin nggak berdiri. Kau ingin minum duduk untuk mendapatkan afdoliyah. Tapi mau duduk nggak ada tempat duduk, nggak ada kursi. Kemudian engkau minum dengan jongkok, semoga itu termasuk dari menghindari minum dengan berdiri, sehingga akan jadi lebih afdol daripada engkau minum dalam kondisi berdiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Masya Allah, ini dari Muskat masih banyak sekali pertanyaan, Ustaz. Tafadhali dari Muskat bisa langsung meng-unmute. Muskat bisa dicoba unmute. Kedengaran? Ya, kedengaran. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafiq. Misalkan kita dapat makanan atau masakan dari seorang non-muslim gitu yang biasanya memasak bekas panci itu bekas makanan yang haram, kayak misalnya B2 atau misalnya alkohol, atau di rumahnya ada anjing, bagaimana kita menyikapinya? Apakah itu kita boleh konsumsi atau bagaimana? Yang kedua, misalnya kita makan sambil ngobrol dengan teman, itu baik atau tidak? Atau
Misalnya apakah misalnya kita biasa makan dengan ngecap gitu kalau bahasa Jawanya, atau berbunyi atau mulut harus ditutup atau baik-baiknya bagaimana gitu. Gitu biasa kalau saya. Ada berapa pertanyaan nih? 3 nih. Tiga. Baik, yang pertama berkaitan dengan makanan dari tetangga yang non-muslim. Hukum asalnya, makanan ahlul kitab itu halal. Sesembelihan mereka itu halal. Karena babi pun haram sebenarnya buat mereka. Tapi kalau ternyata ahlul kitab yang tinggal sama kita, mereka makan babi umpamanya, mereka masak juga dengan khomer umpamanya, dan mereka tidak takut dengan, atau mereka bukan orang yang mustaqim dengan agama mereka, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Di sini kita perlu berhati-hati. Walaupun hukum asalnya halal, tapi kalau kita tahu mereka masaknya, nggak mungkin dia masak ini Ustadz baru dicuci lagi, nggak. Mereka mungkin goreng tadi B2 umpamanya ya. Kemudian setelah itu goreng ayam ini dan itu, goreng makanan yang lainnya. Maka hendaklah kita menghindari. Tapi kalau tetangga kita termasuk tadi, mamanya orang Kristen yang taat, yang kemudian dia juga, atau orang Yahudi yang taat, dan dia tidak mau dengan tadi yang namanya babi umpamanya, maka nggak ada masalah. Ini penting untuk mengetahui tradisi dan budaya mereka. Karena hukum asalnya sesembelihan ahlul kitab itu halal buat kita. Ada pun pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Nah, baik. Makan sambil berkecap, Ustaz. Sambil ngecap. Ngobrol. Oh, ada sambil ngobrol sambil ngecap ya. Baik. Berkaitan dengan masalah ngobrol, makan sambil ngobrol. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi beliau makan sambil ngobrol. Sehingga sebagian ulama berpendapat ya tidak dikatakan sunnah ngobrol dan juga tidak dilarang ngobrol. Tapi yang jelas ada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan Nabi itu ngobrol. Al-Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim berkaitan dengan ngobrol dengan makan ya. Beliau menyebutkan wa fihi istihbabul hadits 'alal akli ta'nisan lil akilin. Di situ ada anjuran untuk ngobrol ketika makan untuk menyenangkan orang yang makan. Jadi kalau kita tujuannya ngobrol untuk menyenangkan mereka ya, akhirnya mereka lebih nyaman, nggak kaku makannya. Bahkan berapa banyak ya permasalahan-permasalahan yang diselesaikan di meja makan. Maka di sini yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau ngobrol sama tamu-tamunya, sama orang yang diundang, itu untuk menyenangkan mereka. Maka dari sini nggak ada masalah. Bahkan mungkin tadi dianjurkan dalam rangka bukan masalah ngobrol sambil makannya, tapi dalam rangka membuat mereka lebih senang, lebih nikmat. Jadi seperti, jadi nggak ada masalah. Karena kalau orang tua kita dulu mengatakan, jangan jangan ngobrol, udah makan aja. Nggak apa-apa ngobrol. Apalagi orang tua sama anaknya. Jadikan meja makan itu sebagai media untuk menghancurkan dinding-dinding yang membatasi antara engkau dengan anak-anakmu. Ngobrol sama anak. Anaknya mau cerita, jangan cerita dulu. Habisin dulu. Baru ngobrol. Nggak apa-apa dia. Ustaz, masalahnya kalau dia ngobrol nggak habis-habis makanan. Ya bagaimana ketika dia ngobrol, selesai ngobrol bapaknya yang cerita. Ibunya yang cerita sudah. Sambil anak itu menikmatin ya, tahu-tahu udah habis. Tapi kalau bapaknya diem aja, emaknya diem aja, akhirnya anaknya yang cerita. Seperti itu. Adapun bicara ngecap dalam makan, ini masuk adab ya. Ketika di tempat itu menunjukkan sesuatu yang tidak baik, ya jangan dilakukan. Jadi ada yang berkaitan dengan budaya dan adat setempat. Ada yang makan sambil sendoknya ting. Dianggap enggak etis itu seperti itu. Ya sudah kita ikutin selama tidak bertentangan dengan syariat dan budaya itu budaya yang diikuti oleh masyarakat, ya kita ikutin.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz. Uktiras mau bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Tafadhali Uktiras. Baik, jazakallah khair Ustaz. Berikut pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan dalam Islam tentang mental illness atau penyakit kejiwaan, di mana kondisi penyakit kejiwaan itu ada level atau tingkatannya, seperti ada anxiety, depresi, atau ada tingkat yang tinggi seperti schizophrenia. Apakah mental illness ini disebabkan oleh lemahnya iman, ataukah memang penyakit ini sudah ada sejak dahulu dari zaman Nabi, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya jamaah, kalau bicara penyakit jiwa, penyakit mental, ada penyakit mental yang orang itu merasakan dia sakit. Ada penyakit mental yang dia tidak merasa kalau dia sakit. Kalau bicara tingkatan-tingkatannya, ya mungkin tadi disebutkan. Penyakit mental yang orang itu nggak tahu kalau dia sakit itu seperti iri, dengki, hasut. Itu penyakit jiwa. Tapi orang itu nggak merasa. Tapi ada penyakit yang dia rasakan seperti galau, stres. Dia merasakan nggak nyaman gitu. Ada orang yang ambisi dunia. Sakit loh dia itu sebenarnya. Tapi dia nggak merasa kalau dia sakit. Jadi wallahu a'lam kalau disebutkan apakah penyakit itu sudah ada sejak dulu. Ya insya Allah sudah ada penyakit-penyakit itu. Walaupun mungkin berkembang sekarang ya. Di mana penyakit itu banyak penyakit yang dahulu mungkin nggak ada. Sekarang ini ada model-model baru. Jadi bahan asalnya sudah ada. Bagaimana menghilangkan penyakit itu ya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Ada orang yang sakit jiwa sampai stres, sampai gila. Ada yang nggak sampai gila. Ada yang kecemasan aja ya. Ada yang mungkin trauma. Macam-macam. Namun yang jelas tugas kita adalah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang beriman itu, ya apapun yang terjadi yang menyebabkan orang itu stres, depresi, membuat orang itu nggak bisa tidur, membuat orang itu galau, gundah, gulana, macam-macam, dengan seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan semua kepada Allah, insya Allah sakit itu akan terobatin. Tapi ketika seorang itu nggak beriman dengan takdir Allah, maka yang ada sakit mental dia. Kalau orang itu berharap pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, maka dia akan stres. Ketika dia tidak mendapatkan like, tidak mendapatkan sanjungan, yang ada bulian dari mereka, bunuh diri kadang-kala. Jiwa kita ini baru akan sehat tatkala kita menghadapkan jiwa kita kepada Sang Pencipta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Dengan sisa waktu mungkin Ustaz 3 atau 4 pertanyaan lagi, Ustaz. Oh, tergantung pertanyaannya panjang apa pendek, kita lihat. Oh, bukan jawabannya, Ustaz. Ya, nah, Ustaz. Tafadhali, mungkin Anda sekalian yang sudah raise hand, sekali lagi diingatkan, mungkin yang belum yang sudah raise hand tapi belum mendrop pertanyaan, bisa mendrop pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti insya Allah bisa ditanya kepada Ustaz. Tafadhali untuk umur Ramadan bisa bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Afwan Ustaz, mungkin di luar tema. Ana mau bertanya soal takdir. Kalau Ana tidak salah ya, mendengar bahwa kita itu sudah ditetapkan di dalam takdir itu soal masuk surga atau neraka. Apakah itu benar? Kemudian kalau memang sudah ditetapkan, apakah itu bisa dirubah Ustaz dengan doa? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah. Takdir ini sebuah rahasia yang kita tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW pernah ditanya,
Aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Allah tahu nggak siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah tahu nggak? Kata Nabi SAW, tahu Allah. Allah itu Allamul Ghuyub. Allah tahu apa yang akan terjadi, bagaimana kejadian nantinya, Allah tahu. Makanya kalau bicara takdir itu bermula dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui fulan ini kayak apa nanti jadinya. Lalu dicatat, lalu proses dia hidup, diciptakan, ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Allah tahu. Ketika Nabi mengatakan tahu, sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya, fafimal amal. Lalu buat apa kita beramal? Kalau Allah sudah tahu. Allah tahu siapa di antara kita yang kaya dan siapa di antara kita yang miskin. Allah tahu siapa di antara kita yang sakit dan sakitnya nggak akan sembuh. Dan Allah tahu mana yang sakitnya akan sembuh. Allah tahu. Terus apa yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, malu, tugas kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatan. Untuk apa dia diciptakan? Kalau bicara apakah mungkin dirubah, Nabi SAW menyebutkan, la yaruddul qadha illa du'a. Nggak ada yang dapat merubah takdir ketentuan Allah kecuali doa. Dan Allah juga sudah tahu engkau akan berdoa. Dan takdirmu akan berubah. Allah sudah tahu. Jadi intinya kita sebagai manusia diperintahkan untuk beramal. Dan takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana manusia bekerja keras untuk memperbaiki taraf hidupnya. Sebagaimana sebagian kawan-kawan kita mungkin berangkat merantau ke negeri lain untuk memperbaiki taraf ekonominya, umpamanya seperti itu. Karena dia nggak tahu dengan takdir dia. Dia diperintahkan untuk berusaha. Maka tugas kita berusaha. Dan urusan masuk surga dan neraka nanti ketika di persidangan. Tapi Allah sudah tahu. Tugas kita di dunia berusaha, berdoa. Maka kita disuruh berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita disuruh berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan palingkan hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan Allah menyuruh kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Tugas kita berusaha, berupaya, dan terus berdoa. Barakallahu fiik. Tapi kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih. Nah. 2 Ustadz. Tafadhali. 2 nggak bisa. Ya, bismillah Ustadz ya. Tafadhali mukti Ukti Uut bisa mempercepat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah boleh memakai bejana atau gelas atau alat makan terbuat dari lapisan perak atau sepuhan pada bagian luarnya saja, Ustadz? Misalnya kalaupun bentuknya gelas, kadang-kadang juga ada bagian mulut gelasnya terbuat dari emas 18 karat gitu, Ustadz. Jadi emas dan perak ini aksesoris aja gitu, Ustadz. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk pakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tapi kadang-kala manusia ini ingin ya. Itu kan terlarang. Oke, aku nggak pakai dari emas dan perak. Tapi aku pakai dari tembaga umpamanya. Dia menggunakan dari tembaga. Lalu dilapisin emas, dilapisin perak. Apa hukumnya? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf. Tapi ana lebih condong, gak usah. Gak usah dipakai. Karena pertama, orang yang gak tahu, dia pikir emas. Ketika dia dikasih, ya emas semuanya ini. Padahal cuma lapisan emas. Walaupun sebagian ulama membolehkan karena bukan emas secara total, tapi hanya lapisannya. Tapi keluar dari khilaf, meninggalkan yang seperti itu akan lebih utama. Barakallahu fiik. Nah. Ya, insya Allah Uktiras bisa menyampaikan pertanyaan terakhir, Ustaz. Uktiras, tafadholi.
Ya, jazakallah khair Ustaz Tias. Saya izin membacakan salah satu pertanyaan dari Jemaah Zoom, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah istri yang berinisiatif mengajak lebih dahulu suaminya untuk jima itu termasuk amalan yang pahalanya seperti berhaji dan umroh? Mohon nasihatnya. Gimana? Istri yang berinisiatif mengajak lebih dahulu suaminya untuk jima itu termasuk amalan yang pahalanya seperti berhaji dan umroh. Itu hadis. Kurang tahu juga ini dari salah satu jamaah Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ana nggak tahu ini. Wallahu alam, ana nggak tahu. Tapi memang ada beberapa cerita atau athar, atau ana nggak bisa sebutkan apakah athar atau enggak. Mereka yang melakukan itu tadi mungkin pahala haji dan umroh, atau seperti membantai kaum Yahudi yang memerangi Islam ya. Anda nggak tahu. Yang jelas ada dua permasalahan yang Anda akan bahas kembali. Tadi pertanyaan yang pertama yang Anda nggak tahu jawabannya berkaitan dengan menggunakan bejana atau wadah yang retak, yang pecah mungkin seperti itu. Yang kedua berkaitan apakah seorang istri yang mengajak suaminya berjima terlebih dahulu dia dapat pahala haji dan umroh. Kayak gitu ya. Yang terakhir ini. Nggak, Ustaz. Siap, insya Allah. Jazakallah, jadi utang ana ada dua. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji dan memberikan jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan berkah di waktu kita, di umur kita, dan di ilmu yang diberikan kepada kita agar kita bisa mengamalkannya dan mengajak orang-orang untuk mengamalkannya. Usahakan ilmu yang didapat hari ini kita sampaikan kepada yang tidak hadir pada kajian kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Taib, Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lazi binikmati tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya lah segala kebaikan amal soleh menjadi sempurna. Telah baik kajian hari ini kami Gerobah Muskat, Gerobah Muslimah mengucapkan jazakumullah khair baik atas partisipasinya di kajian kali ini, baik yang mengikuti secara online Zoom dan juga offline, dan juga terutama untuk jamaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keridhoannya melalui pertanyaan antuna agar bisa memberikan ilmu manfaat dan diamalkan juga bagi yang lain yang ikut mendengarkan sebagai amalan pemberat untuk antuna insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan sekali lagi kembali kami mohon diingatkan jika pertanyaan antuna belum sempat ditanyakan kali ini bisa diingatkan kembali di kajian berikutnya insya Allah, ataupun jika belum berkesempatan untuk bertanya bisa dicoba di kesempatan yang akan datang di kajian yang sama insya Allah tiap 2 pekannya, atau mungkin jika ada pertanyaan yang sama bisa ditemukan jawabannya di lorong Paradisa atau channel resmi Ustadz lainnya, ataupun juga pada kajian kita sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk memfollow ESRB channel dan juga lorong Paradisa sebagai afiliasi dari RCB channel. Dan sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga mungkin pertanyaan yang sudah di drop tidak ada pertanyaan yang insya Allah yang semuanya ingin kami tanyakan, tapi kadarullah karena keterbatasan waktu kami mohon minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena keterbatasan yang kami punya. Dan sebagai informasi juga, selain kajian Riyadhus Shalihin ini kita juga memiliki kajian lainnya yaitu kajian muslimah. 2 kajian muslimah, yaitu yang pertama kajian kitab Adawa Adawa dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, dan kajian kitab Umdatul Mar'ah atau 100 hadis landasan hukum wanita khusus ummahat insya Allah pada hari Rabu bersama Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda Hafizahullah Ta'ala. Lalu juga ada kajian keluarga bersama Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala dan kitab Fikih Asmaul Husna. Lalu kajian keluarga juga dengan Ustadz Amin Nur Bais Hafizahullah Ta'ala insya Allah setiap hari Selasa, dan juga dengan kitab Minhajul Muslimin pada bab muamalah, dan juga insya Allah malam ini kita akan kajian dengan kitab Sifat Salat Nabi bersama Ustadz Mustafa Darin Hafizahullah Ta'ala.
Jadi jika ada pertanyaan mungkin yang seputar muamalah atau fikih lainnya atau lainnya bisa ditanyakan pada kajian-kajian tersebut yang lebih berketepatan, dan juga untuk informasi detail dan waktunya bisa disimak melalui platform digital seperti YouTube, Meta Platform Global Muscat, Global Muslimah Muscat. Jadi jangan lupa untuk mendaftar, mengikuti, menyukai, dan membagikan media sosial kami tersebut. Dan juga untuk menekan tombol pengingat agar terupdate dengan kajian-kajian kami lainnya insya Allah berfaedah. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan pada penyelenggaraan kajian. Semoga kami ke depannya akan bisa lebih baik lagi insya Allah. Ibu ke pasar naik Metro Mini untuk membeli sayur dan ikan. Sebelum nutup kajian Zoom ini, segala salah mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kif hamasa ma'asalama ilaika insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.